Pertanyaan dari Mbok Virus yang ada di Winong Kidul RT 1 RW 4 ini spesifik sekali, mudah-mudahan bisa silaturahmi kapan-kapan ya. Dan salam kenal juga untuk Mbok Virus, ini ada juga baru kenal. Pertanyaannya berarti ada 2 tadi Ustadz ya. Tadi Ustadz baru menyebutkan tentang sholat sunat muakkad. Nah tadi pertanyaannya Ustadz nyebutinnya beda, di setelah duhur tidak ada yang lebih baik, yang mana ya Ustadz ya? Terus ke pertanyaan yang kedua adalah sholat fajar sama sholat qobliyah subuh sama tidak Ustadz? Terima kasih atas jawaban. Terima kasih Mbok Virus. Ya, ibunya Virus. Jadi berbicara sholat yang mengiringi sholat fardu, ini yang tadi saya katakan adalah sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada yang hukumnya sunat muakkad, sunat yang diperkuat, yang derajatnya itu mendekati wajib. Juga ada yang derajatnya hanya sunat biasa. Nah, yang mendekati wajib, sunnah muakkad, 1, sunat qobliyatas subuh yang 2 rakaat, 1 salam. Yang kedua, sholat qobliyatal duhur 4 rakaat 2 salam. Qobliyatas subuh itu adalah dilaksanakan kapan saja asal masih waktu subuh. Sebelum sholat subuh, masih dalam waktu subuh, itu bisa. Tetapi kalau sholat fajar, itu termasuk sholat qobliyatas subuh yang dilakukan di awal waktu subuh. Sehingga begitu selesai kumandang adzan subuh, masuk waktu subuh, selesai sholat qobliyatas subuh, itulah yang disebut dengan sholat fajar. Tetapi kalau sholatnya qobliyatas subuh itu sudah tidak di awal waktu subuh, seperti contoh sekarang kalau tidak salah pukul 4.24 kalau tidak salah, 4.25 ya. 4.25 ya. Jadi kalau nanti 26, 27 mungkin sampai karena proses wudhu, ya, itu masih dianggap waktu awal subuh. Tetapi kalau sholat subuhnya sudah jam 5:04, masih subuh itu? Masih. Dia sunat qobliyah subuh, ya hanya qobliyah biasa, tidak masuk yang muakkad tadi ya Ustaz ya? Tidak masuk sholat fajar. Maka yang dikasih pahala oleh Allah lebih baik dunia beserta isinya adalah sholat fajar. Maka disebutkan sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bukan sholatul qobliyatas subuh, tuh enggak, hadisnya enggak begitu. Nah, ini kita harus paham, memahami teks hadis itu harus paham. Benar, kalau enggak paham ya, wah itu kan masih qobliyah. Oh ya, nek Anda berkeyakinan gitu ya monggo-monggo saja. Ini kan pemahaman, saya memahami tentang bunyinya sholatul fajri. Jadi sholat fajar itu termasuk sholat qobliyah. Tapi ada yang mengatakan, ulama juga, ya sholat tersendiri, nanti baru setelah itu 2 rakaat lagi sholat
qobliyah subuh, ya monggo. Jadi nggak perlu berdebat kalau sudah berbicara pendapat itu. Dan sah-sah saja berbeda pendapat. Tapi yang penting harus ada landasan berpikir secara ilmiah, tidak keluar dari syar'i. Nah, ini untuk sholat qobliyah subuh dan fajar tadi yang ditanyakan. Baik, jelas ini. Di bedanya qobliyah subuh sama fajar. Ba'da subuh itu tidak boleh sholat sunat ba'diyatal. Yang haram itu ba'diyatal subuh. Itu bukan semua sholat sunnah. Andai kata dia itu batal itu, lalu dia wudu, masuk ke masjid, dia sholat syukril wudu, boleh-boleh saja. Atau sunat tahiyatul masjid, boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh ba'diyatal. Ini harus paham ini. Jadi memahami, sekali lagi memahami teks. Nah begitu juga tadi sholat duhur. Iya, sholat duhur, setelah sholat duhur. Sholat duhur ini ya sholat rawatib juga. Cuma tidak masuk kategori sunat muakkad. Sehingga yang dihitung dalam hadis yang melaksanakan 12 rakaat itu adalah sholat rawatib. Lalu yang bagaimana yang tidak rawatib? Ya bagus, tetap kita laksanakan. Cuma tingkatannya itu adalah tidak masuk kategori muakkad. Itu. Nah, yang keliru kadang kita, contoh, silakan nanti diingat-ingat Mbak Nada. Aku mengatakan tidak semuanya. Jadi setelah sholat di bulan Ramadan yang mudah kita titeni, sesudah sholat Isya, itu kadang orang tidak sholat ba'diyatal Isya. Tapi dia ambil sholat tarawih. Padahal kalau kita berbicara ilmu, sholat ba'diyatal Isya dengan sholat tarawih yang sampai 20 rakaat jumlahnya, itu lebih utama sholat sunat ba'diyatal Isya. Kenapa? Dia muakkad. Iya. Sedangkan sholat tarawih tidak muakkad. Meskipun 2 rakaat ya Ustaz ya? Iya, mereka nyebutnya rakaat. Begitu juga sholat Isya yang hanya 4 rakaat, mengalahkan sholat sunat seluruhnya. Sampai tahajudnya kalah. Iya. Karena ini fardu. Nah ini katakan orang enggak? Dan katakan jarang yang menjelaskan semacam ini. Maka pengalaman berapa orang yang sudah menjelaskan seperti yang saya katakan ini? Belum sampai 2-3 orang ya. Jadi memahami teks itu harus benar-benar jelas ya Ustaz ya. Harus jelas. Itu. Sehingga sholat qabliyah ba'diyatal Isya kan hanya sunnah. Ora apa-apa, nanti lebih banyak tarawihnya. Ya itu hitungan jumlah rakaatnya memang lebih banyak tarawihnya. Tetapi keutamaannya kalah dengan yang hanya 2 rakaat. Ini yang harus paham dalam beribadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.